Selamat bertemu dengan saya, Dr. Claresta Diela, Magister Gizi Spesialis Gizi Klinik dalam channel Dokter TV. Saya akan memberitahu tentang tips bagaimana diet yang benar. Jadi, diet yang benar adalah diet yang sesuai personalized bagaimana dengan tubuh kita. Tentunya harus mengandung komposisi makanan yang seimbang, baik dari karbohidrat, protein, lemak, dan juga serat. Serta jangan lupa asupan air juga perlu. Untuk karbohidrat, kita tentunya memerlukan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah itu konsumsi karbohidrat simpleks maupun kompleks? Apa saja sih karbohidrat simpleks itu? Karbohidrat simpleks itu seperti makan makanan yang manis, dari gula-gula, kentang-kentangan, dan juga roti-rotian serta mie dan juga bihun. Sedangkan bagaimana contoh karbohidrat yang kompleks? Karbohidrat kompleks dapat diperoleh dari roti gandum, nasi merah, dan juga berbagai bahan makanan yang berasal dari gandum. Untuk sumber protein, perlu kita ketahui juga bahwa protein itu terdiri dari protein hewani maupun nabati. Dan ternyata dua-duanya itu perlu untuk tubuh kita. Dengan perbandingan, protein hewani tentu lebih banyak daripada protein nabati. Protein hewani bisa kita peroleh baik dari daging ayam, daging sapi, ikan, dan juga telur. Dan untuk sumber protein nabati kita peroleh baik dari tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan. Untuk lemak tentunya tetap diperlukan untuk tubuh kita. Yang terutama adalah lemak yang baik. Selain itu, jangan lupa konsumsi sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Sayur-sayuran kita konsumsi 5-6 porsi sehari, tentunya yang beraneka warna, serta buah-buahan 3-4 kali sehari dan juga beraneka warna. Jangan lupa kita juga harus tetap minum air putih minimal 8 gelas sehari. Dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 3-5 kali dalam seminggu dengan minimal 30 menit setiap kali aktivitas fisik. Baik aktivitas kardio maupun angkat beban. Dan juga kita harus membatasi konsumsi baik minyak, gula, dan juga garam. Anjuran konsumsi dari pemerintah bahwa minyak adalah 5 sendok makan, untuk garam adalah 1 sendok teh, dan gula adalah 4 sendok makan. Yang pertama, biasanya diet yang dijalankan tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Jadi, mengikuti diet yang orang lain jalankan. Padahal, kebutuhan setiap manusia untuk menjalankan diet itu tentu berbeda. Yang kedua, biasa adalah komitmen. Komitmen merupakan hal kunci penting untuk keberhasilan diet. Yang ketiga, tentu konsistensi. Setelah berat badan turun, tentu kita harus menjaga konsistensi gaya hidup sehat kita. Sehingga berat badan kita tidak akan naik lagi dan akan tetap stabil sehingga tubuh kita tetap sehat. Ternyata diet itu tidak hanya untuk menurunkan berat badan bagi pasien-pasien yang berat badannya berlebih. Namun, pada keadaan penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan juga penyakit lainnya juga membutuhkan diet khusus sehingga makanan yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penyakit setiap pasien. Ada berbagai jenis diet yang kita kenal, baik di pasaran maupun yang sudah populer, seperti diet paleo, diet Mediterranean, maupun diet rendah kalori. Namun, bagaimana sih diet yang paling seimbang? Ternyata, diet yang paling baik adalah diet yang sesuai dengan kebutuhan personalized setiap orang, yaitu melalui diet gizi seimbang, yaitu tetap adanya karbohidrat, protein, lemak di dalam kandungan makanannya. Jadi, diet itu diperlukan apabila kondisi tubuh kita sedang mengalami kenaikan berat badan. Itu bagi pasien-pasien yang berat badannya berlebih. Namun, bagaimana dengan pasien dengan berat badan yang baik? Ternyata, apabila ada penyakit-penyakit tertentu dan juga disarankan oleh dokter spesialis untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis gizi untuk dilakukan diet, itulah saat yang tepat untuk melakukan diet yang baik. Ada banyak orang ternyata yang salah dalam menjalankan diet karena mereka diet tanpa berkonsultasi dengan ahlinya, yaitu dokter. Seperti beberapa pasien saya, menjalankan diet dengan tidak makan nasi, tidak makan daging, hanya makan sayuran, atau tidak dibarengi dengan olahraga. Ternyata hasil dari diet tersebut adalah pasien tersebut menjadi sakit, ada gangguan lambung, dan juga berat badan yang tidak turun.
Namun ada juga yang mengalami penurunan berat badan, namun badannya menjadi kendor. Oleh sebab itu, diet harus dilakukan sesuai dengan petunjuk dokter, terutama dokter ahlinya. Ada beberapa pasien saya yang menjalankan diet tanpa makan nasi, tidak makan daging, hanya makan sayur, tidak melakukan olahraga, atau olahraga yang terlalu berlebihan. Beberapa pasien ternyata bisa mengalami penurunan berat badan, namun ada gangguan-gangguan penyakit lainnya yang disebabkan karena diet yang salah. Ada yang menderita sakit lambung, ada yang menderita gangguan dalam empedu, ada juga yang mengalami penurunan berat badan, namun massa ototnya juga turun. Sehingga diperlukanlah konsultasi dengan dokter yang ahli untuk mengetahui bagaimana diet yang benar sesuai dengan keadaan dan kondisi serta tubuh kita perlukan. Jadi, dari diet yang salah ternyata terdapat berbagai macam hal yang dapat terjadi. Antara lain yang pertama adalah gangguan metabolisme tubuh kita. Lalu bisa juga terjadi gangguan dari gula darah dan juga gangguan dari sistem pencernaan kita. Selain itu, yang paling sering terjadi adalah komposisi tubuh kita yang tidak baik, di mana penurunan lemak juga disertai dengan penurunan massa otot, sehingga tubuh kita tidak baik dalam komposisi tubuhnya, baik dari kandungan lemak, kandungan otot, air, dan juga tulang. Nah, berikut adalah tips bagi Anda yang akan melakukan diet. Yang pertama, tubuh kita beda dengan tubuh orang lain, sehingga diet yang dilakukan orang lain belum tentu sama dengan diet yang diperlukan oleh tubuh kita. Konsultasikan dengan dokter yang tepat untuk mengetahui bagaimana diet yang harusnya dilakukan oleh kita. Diet yang disarankan oleh ahli gizi biasanya selalu mengandung komposisi karbohidrat, protein, lemak, sayur-sayuran, dan air. Tidak mungkin akan dieliminasi salah satu dari jenisnya. Namun, pengaturan kalori juga merupakan hal yang penting. Restriksi kalori dan disesuaikan dengan kebutuhan kita agar tidak lemas tentu itu penting. Selain adanya konsumsi asupan makanan, yang hal penting nih dan merupakan satu poin yang bisa meningkatkan keberhasilan dari diet, yaitu olahraga. Nah, olahraga bagaimana sih yang disarankan pada saat kita melakukan diet? Pada saat awal, mungkin kita bisa melakukan olahraga seperti kardio. Minimal kita lakukan 3-5 kali dalam seminggu. Untuk durasinya 30 menit dulu. Nanti kalau sudah biasa bisa kita naikkan hingga 45-60. Jangan terlalu lama untuk melakukan aktivitas kardio karena lemaknya nanti tidak terbakar. Selain itu, diperlukan juga olahraga beban untuk otot kita. Penurunan berat badan bisa disertai dengan peningkatan massa otot, menyebabkan bentuk tubuh kita lebih baik. Untuk aktivitas berupa pengangkatan beban, kita bisa lakukan juga seminggu 2 kali. Untuk beratnya bagaimana sih? Beratnya awal-awal jangan terlalu berat dulu, tapi repetisi bisa kita tingkatkan. Apabila tubuh kita sudah terbiasa, nanti baru kita naikkan secara bertahap. Intinya adalah olahragalah sesuai dengan kemampuan tubuh kita, pelan-pelan, pasti, namun konsisten. Jangan lupa kita juga harus minum air putih. Minum air putihnya berapa banyak sih? Minimal 8 gelas per hari. Itu adalah kebutuhan air untuk orang dewasa. Kalau lebih juga tidak apa-apa. Namun airnya pastinya adalah air putih. Jangan air yang mengandung gula maupun berkarbonasi. Selain itu kita jangan lupa makan juga sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayuran yang beraneka warna dan juga buah-buahan yang beraneka warna ternyata sangat baik untuk tubuh kita. Mengandung berbagai macam vitamin, mineral, sehingga kita tidak membutuhkan suplemen tambahan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral kita. Jangan lupa batasi kebutuhan minyak, garam, dan gula. Minyak itu bisa berasal dari minyak yang dimasak maupun makanan tambahan seperti camilan. 5 sendok makan minyak dibutuhkan oleh tubuh kita. Selain itu, untuk gula berapa banyak? Yaitu 4 sendok makan. Untuk garam kita dapat berikan sebanyak 1 sendok teh. Jadi, bagaimana sih untuk memenuhi kebutuhannya? Jangan tambahkan minyak, garam, dan gula tambahan di dalam makanan kita setelah dimasak, sehingga kebutuhannya tidak akan berlebihan.
Sekian informasi diet yang baik dari saya, Dr. Claresta Diela, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik.